Iya, pemirsa, 5 pejabat Nur dilantik untuk menggantikan gubernur definitif di 5 provinsi yang berakhir masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. Pelantikan 5 pejabat gubernur ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik 5 orang pilihan presiden sebagai penjabat atau PJ Gubernur Papua Barat, Gorontalo, Banten, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Kamis lalu. 5 PJ Gubernur yang dilantik diantaranya Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP, Paulus Waterpau sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Sekda Pemprov Banten, Al-Muktabar sebagai penjabat Gubernur Banten. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Ridwan Jamaludin sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung. Dan staf ahli bidang budaya sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Hamka Hendra Nur sebagai penjabat Gubernur Gorontalo. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, mekanisme pengangkatan PJ Kepala Daerah Provinsi di bawah kewenangan Kemendagri, sehingga Kemendagri harus mengajukan kandidat untuk dipilih oleh Presiden. Sedangkan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Gubernur bisa mengajukan kandidat PJ Kepala Daerah kepada Kemendagri. Dan kemudian melaksanakan sidang PPRT yang akhir yang dipimpin langsung oleh Presiden, yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Jadi akan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dari sidang tersebut. Pada tahun 2022 terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir, yakni 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Rencananya 2 PJ gubernur yang akan dilantik yakni pejabat Gubernur Aceh pada bulan Juli dan pejabat Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Priscila Puspa, JAK TV. Iya, pemirsa, menyoal terkait tentang pergantian kepala daerah sementara sudah bergabung dengan kami melalui Zoom. Ini ada Ibu Profesor Siti Zufroh, selaku pakar politik pemerintah. Halo Bu Siti. Ya, halo, selamat malam Mbak Tiara. Ya. Selamat malam Prof. Nah, ini terkait tentang pengangkatan pejabat sementara. Ini menurut Ibu seperti apa sih? Iya, sebetulnya pada dasarnya sudah ada aturan mainnya ya, sebagaimana diatur tentunya dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 gitu. Dan juga sebetulnya dikuatkan oleh MK meskipun keputusan atau amar keputusan MK itu lebih jelas ke pasal mengenai bahwa prajurit TNI dan Polri gitu ya, yang aktif tidak bisa untuk menjadi PJ kepala daerah kecuali yang bersangkutan itu mengundurkan diri atau pensiun, kan seperti itu. Yang berkaitan dengan PJ yang dalam hal ini akan direkrut melalui ASN gitu ya, orang-orang ASN ini, itu yang sebetulnya menimbulkan satu pertanyaan besar di tengah publik. Karena apa? Ya karena ternyata aturan mainnya yang dikatakan belum jelas. Jadi amar keputusan Mahkamah Konstitusi itu meminta agar Kemendagri ya, membuat aturan pelaksana gitu ya, sebagai satu nanti acuan bagi mekanisme secara terukur terformat bagaimana penjabat tadi itu PJ kepala daerah yang notabene akan memegang jabatan itu tidak cukup hanya bulan gitu ya, tapi tahun gitu, bahkan bisa 2 tahun lebih lah. Ini yang dipermasalahkan karena memang pilkada kita adalah pilkadanya langsung. Pilkadanya itu langsung dipilih oleh rakyat, dan ini yang menimbulkan polemik karena lalu pilkadanya yang langsung tadi itu relatif memang
dari rakyat oleh rakyat kan untuk rakyat gitu. Baik. Berarti ada unsur transparansi dan akuntabilitas lah. Ketika ada penunjukan untuk gubernur gitu ya, itu kan diusulkan oleh Kemendagri lalu mengusulkan kepada presiden lah. Presiden memilih itu ya tentu dengan preferensinya dan sebagainya. Baik. Nah, ini yang lalu tidak ada proses bottom up yang dianggap transparan di mana publik dilibatkan. Baik. Publik merasa tidak dilibatkan begitu ya. Bu Siti sudah bergabung juga bersama kami. Ini ada Pak Buya Gusfari selaku Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Pak Buya, selamat bergabung di JAK TV. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, tadi kita sudah membahas sedikit terkait tentang bagaimana pergantian kepala daerah sementara. Nah, menurut Pak Buya sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Zuhra, sebetulnya saya pribadi sudah mempublikasikan sikap, tanggapan, dan harapan daripada Komisi 2, di mana kami meminta kepada pemerintah, terutama kepada Menteri Dalam Negeri, agar mentaati, mematuhi, dan melaksanakan putusan-putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, barusan sore tadi kami juga Komisi 2 rapat membuat agenda berkaitan setelah dilaksanakannya paripurna pembukaan masa sidang kelima ini, di mana salah satu agenda itu saya usulkan kepada Komisi 2, kepada pimpinan, agar persoalan yang berkaitan terhadap sikap dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri berkaitan terhadap pengisian jabatan gubernur yang kosong yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, agar pemerintah kita panggil dan minta klarifikasi, karena saya pribadi dan kawan-kawan juga sudah menyikapi apa yang saya sampaikan tadi. Kita minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk klarifikasi kenapa pemerintah, memang berbagai hal, kita lihat dari 5 calon gubernur yang sudah dilantik oleh pemerintah, salah satu di antaranya ada yang 4 orang itu dari pemerintah pusat, 1 orang dari Sekda. Apa tolok ukur kenapa terjadi persoalan itu? Jangan terjadi hal-hal yang menjadi pertanyaan orang. Kok di Banten yang jadi PLT-nya itu, pejabatnya itu adalah Sekda. Itu pun juga kita bahas tadi. Dan yang 4 adalah dari pusat. Tentu harus ada tolok ukur. Ada ketentuan-ketentuan, ada alasan-alasan yang pas, sehingga kalau seandainya ada Sekda, kenapa tidak Sekda saja semuanya? Nah, kalau pemerintah pusat aja semuanya. Tentu ini pasti ada pilihan-pilihan itu disebabkan ada pertimbangan-pertimbangan. Dan kita pun juga akan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan secara transparan, karena bagaimanapun sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa persoalan ini memang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi kondisi sekarang ini berbeda dengan penetapan pejabat PLT dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Baik, kami harus hanya 3 atau 6 bulan. Baik, Pak Gusfari, kami harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.